Lah, shalom adik-adik, selamat datang di Batam Kids Worship. Pada hari ini kakak senang banget loh adik-adik, kita bisa bertemu lagi di ibadah ini. Dan juga bulan yang baru adalah semangat yang baru. Dan juga adik-adik, kakak yakin adik-adik semua sudah menyiapkan hatinya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum itu, mari kakak ingin mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau memberikan kami kesempatan untuk bertemu lagi di sini di ibadah Batam Kids Worship. Tuhan, bulan yang baru ini kami mendapatkan semangat yang baru, dan juga kami menyiapkan hati kami untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya puji-pujian kami berkenan di mata-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom semuanya. Haleluya. Kita mau bersuka cita untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Mari ikutin gerakan kakak ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Hobilah hobilah, Yesus jagoanku. Hobilah hobilah, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hobilah hobilah, Yesus jagoanku. Katakan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi adik-adik,
bareng sama kakak ya. 'Cause we're stirring out a deep, deep well. We're stirring out a deep, deep water. We gotta dance in the river. Dance in the river. We're stirring out a deep, deep well. We're stirring out a deep, deep water. We gotta jump in the river. Jump in the river. Deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out, the deep cries out to you. We cry out and we cry out to you, Jesus. Sama-sama katakan. Deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out, the deep cries out to you. We cry out and we cry out to you, Jesus. We're falling into deeper water, calling out to you. Say we're walking into deeper water, going after you. Yes. Semuanya tepuk tangan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dan kita mau menari buat Tuhan. Mari adik-adik ikutin kakak ya. If he goes to the left and we go to the left, and if he goes to the right then we go to the right. We gotta jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump everybody. If he goes to the left and we go to the left, and if he goes to the right then we go to the right. We gotta dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance everybody. If we go to the left and we go to the left, and if we go to the right then we go to the right. We gotta jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump everybody. If we go to the left and we go to the left, and if we go to the right then we go to the right. We gotta shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Yes. Mari adik-adik kita katakan sekali lagi. Woo! Sama-sama ya. Deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out, the deep cries out to you. We cry out, we cry out to you, Jesus. Sekali lagi. Deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out, the deep cries out to you. We cry out, we cry out to you, Jesus. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, kita mau selalu berseru kepada Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami yakin apapun yang Kau katakan itu adalah janji yang akan terjadi bagi hidup setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita dan kita nyatakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Katakan ku kuat. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku yakin saat
menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau ajaib, Yesus ajaib. Mari katakan, Yesus Kau ajaib bagi kami. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Mari adik-adik katakan, Kau ajaib Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Jalalabase. Shirialalalabasanalayabase. Kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Kami katakan Engkau ajaib, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan haleluya. Yesus ajaib dan perkasa, Kau luar biasa Tuhan. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu adik-adik. Mari ikuti doa kakak. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, kami percaya Engkau luar biasa. Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi adik-adik katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi adik-adik katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi hidup kami. Kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan semuanya dengan roh hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap merenungkan firman Tuhan katakan amin.
Puji nama Tuhan semuanya. Selamat kembali bertemu di dalam Batam Kids Worship. Ayo dong tepuk tangan dulu. Nah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang baru. Bulan apa ini? Bulan November. Ya, Tuhan Yesus begitu baik ya bagi kita semua, sehingga kita boleh sampai di bulan ini semuanya karena penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Wah, semuanya ingat ya. Wah, good, semuanya anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita belajar kemarin tentang love God's word, mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi bagian dari hidup kita, karena perkataan firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita semua. Nah, adik-adik sekalian, kakak mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Terbukti bahwa di dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan, kita juga belajar banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya sangat memberkati. Nah, sore hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab, namanya Abraham. Nah, tentu kalian semua sudah sering mendengar ya tentang Abraham. Bapak Abraham, kita sering dengar lagunya, nyanyikan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, tahukah kalian bahwa sebelum namanya Abraham, namanya adalah Abram. Kenapa dirubah Tuhan menjadi Abraham? Karena arti nama Abraham adalah Bapa segala bangsa. Dia menjadi bapa bagi orang-orang yang percaya. Ayo, mana anak-anak Tuhan? Iya, puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan tentang tokoh Alkitab Abraham. Mari kita baca di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kita baca ya sama-sama, buka Alkitabnya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, adik-adik sekalian, dari tokoh Abraham yang pertama kita belajar percaya kepada janji Tuhan. Ayo katakan sama-sama, apa yang pertama? Percaya kepada janji Tuhan. Iya, janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan itu ketika berjanji, Dia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Perhatikan ya adik-adik, ketika Abraham sedang sedih, dia cemas, dia khawatir karena dia belum punya anak. Padahal umurnya tidak muda lagi, dia sudah tua. Nah, dia tidak punya anak, dia menjadi sedih. Berarti nanti
yang menjadi ahli waris dari semua yang aku punya adalah hambaku Eliezer. Nah, tetapi firman Tuhan, janji Tuhan datang kepada Abraham. Ya, janganlah takut, akulah perisaimu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan. Nah, upahmu akan sangat besar. Dan Tuhan bilang, coba hitung itu bintang-bintang di langit. Nah, siapa yang pernah lihat bintang-bintang di langit? Angkat tangannya. Iya, semuanya pernah lihat bintang di langit. Nah, seperti ini bintangnya. Coba dihitung ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, makin banyak. Tidak bisa terhitung saking banyaknya bintang di langit. Nah, demikianlah Tuhan katakan kepada Abram bahwa begitu banyaknya nanti keturunan yang akan Tuhan berikan di dalam hidupnya. Wow, janji Tuhan indah sekali ya. Seperti bintang-bintang di langit itu yang berkelipan, yang bercahaya, gemerlap di langit yang gelap. Nah, adik-adik, demikianlah janji firman Tuhan dalam hidup kita, memberikan kita pengharapan dan kekuatan baru, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. Tuhan kita tidak terbatas kuasanya. Ayo katakan, Tuhan kita tidak terbatas kuasanya. Karena itu ingat selalu akan janji firman Tuhan. Gimana caranya supaya kita tahu janji firman Tuhan? Ya, caranya adalah mencintai firman Tuhan, membacanya setiap hari. Dengan membaca, merenungkan, dan menyimpannya dalam hati, kita akan semakin mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau semua yang terbaik bagi kita. Nah, semuanya harus percaya kepada janji Tuhan. Ayo, siapa yang mau percaya kepada janji Tuhan? Wow, luar biasa, semuanya mau percaya kepada janji Tuhan. Siapa yang di sini pernah berjanji? Ayo, janji apa? Mungkin ada yang janji ya sama papa mamanya, aku janji deh nanti kalau aku dibelikan sepeda, aku semakin rajin belajar. Iya, ada ya yang berjanji seperti itu. Tapi kemudian karena terlalu asik main sepeda, lupa akan janjinya, sehingga nilainya mulai turun. Oh, nggak ada ya di sini, semuanya nggak ada seperti itu. Iya, kita janji manusia itu terkadang bisa dilupakan, bisa dilalaikan, bisa lupa untuk menepatinya. Tapi ingat adik-adik semua, kalau Tuhan yang berjanji, Dia akan menggenapi, Dia akan menepati dalam hidup kita. Karena janji Tuhan itu di dalam Mazmur 12 ayat 7, Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, janji Tuhan itu murni. Murni itu artinya apa? Tidak ada kotoran sama sekali yang menempel. Tidak ada hal-hal yang tidak baik di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan itu teruji. Artinya mutunya terjamin, kualitasnya bagus. Janji Tuhan itu selalu indah dan ditepati tepat pada waktunya Tuhan. Karena itu apa? Kita harus selalu menaruh percaya kepada janji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Abraham percaya kepada janji Tuhan, Tuhan menggenapi janjinya. Nah, dikatakan Tuhan memberikan Abraham seorang anak yang bernama siapa? Semuanya sudah tahu? Iya, namanya Ishak. Dan Abraham punya anak Ishak waktu umurnya 100 tahun, adik-adik. 100 tahun? Iya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Umur 100 tahun dia memiliki anak namanya Ishak, anak kandungnya. Wow, luar biasa ya, janji Tuhan iya dan amin.
Nah, dari tokoh Alkitab Abraham, apalagi ya yang dapat kita pelajari darinya? Wah, ada juga sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Yang kedua, kita belajar tentang taat kepada perintah Tuhan. Coba semuanya katakan sama-sama, 1, 2, 3. Taat kepada perintah Tuhan. Kita baca ya sama-sama ketaatan Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wow, semuanya pasti sudah pernah mendengar ya kisah tentang ketaatan Abraham ini. Luar biasa ya, bagaimana Bapak Abraham dia taat ketika Tuhan memberi perintah untuk memberikan Ishak sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Nah, Abraham dia tidak menolak, tetapi dia tetap mau dengar taat karena dia tahu bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Allah yang luar biasa, tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena itu dia membawa Ishak dengan taat kepada Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang terjadi? Iya, Tuhan tidak membiarkan Abraham, tetapi Tuhan memberikan ganti Ishak dengan domba yang tersangkut di atas gunung. Nah, luar biasa ya, ketika Tuhan melihat bahwa hati Abraham itu mau taat akan perintah Tuhan. Wow, Tuhan mengagumi, Tuhan senang dengan apa yang dilakukan Abraham. Nah, seperti mama dan papa kalian, kalau kalian taat kepada apa yang disuruh dari mama dan papa, pasti papa dan mama senang kan? Demikian juga kita adik-adik, kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan juga akan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita lihat ya bahwa Abraham mendapat berkat dari Tuhan. Nah, kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kita baca ya, 1, 2, 3. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Wow, luar biasa ya berkat yang diterima oleh Abraham. Siapa yang juga mau terima berkat seperti Abraham? Wow, keturunanmu akan seperti apa? Bintang di langit. Seperti apa lagi kata Tuhan? Seperti pasir di tepi laut. Pernah main pasir nggak adik-adik? Wah, pasir itu banyak ya. Gimana cara menghitungnya? Demikian juga keturunan Abraham tidak akan dapat dihitung karena begitu banyaknya.
Nah, janji Tuhan ditepati dan semua bangsa mendapat berkat oleh karena keturunan Abraham. Dan karena itu hari ini kita menyebut bahwa Bapak Abraham adalah Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Karena dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan dan juga taat melakukan firman-Nya. Nah, luar biasa ya, tokoh di dalam Alkitab Bapak Abraham. Kita mau sama-sama melakukan apa yang sudah dilakukan Bapak Abraham. Siapa yang mau? Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Iya, mata Tuhan melihat semua adik-adik yang punya kesungguhan hati. Iya, semuanya mau apa? Mau percaya kepada janji Tuhan dan juga taat melakukan perintah Tuhan. Ayo kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama menyatakan kita mau hidup seperti Bapak Abraham yang mau percaya sungguh-sungguh kepada janji Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kebenaran firman Tuhan bagi kami sore hari ini. Kami belajar Tuhan dari tokoh Alkitab Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia melakukan taat kepada perintah Tuhan. Kami juga mau Tuhan Yesus seperti Bapak Abraham. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang percaya kepada janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan. Karena kami tahu bahwa perintah-Mu semuanya adalah baik, mendatangkan berkat, sukacita, damai sejahtera bagi kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Berkati semua kami dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau taat kepada perintah Tuhan, hati yang sungguh-sungguh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kehidupan kami mau persembahkan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Semuanya diberkati Tuhan, semua ditolong Tuhan, semua diurapi Tuhan, semuanya mendapat kasih daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengamini janji firman Tuhan sore hari ini. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bah, mantap kali si Abraham itu. Dia percaya kepada janji Tuhan. Abang percaya kalau adik-adik semua, kita semua juga bisa seperti Abraham. Percaya dengan janji Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Abang percaya kita bisa taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga taat kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada abang kita, kepada guru-guru kita. Adik-adik, abang mau berdoa sekali lagi kepada kita semua. Mari angkat tangannya semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami juga bisa seperti Abraham, menjadi percaya kepada janji Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau taat seperti Abraham taat kepada Tuhan. Kami mau taat kepada orang tua kami.
Kami mau taat kepada abang-abang kami, kakak-kakak kami, dan juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.